Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Sunarya, guru SMP Negeri 26 Kota Tangerang, dan hari ini kita akan belajar bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yaitu mengasosiasi karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah belajar nanti kalian dapat mendeskripsikan perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, menganalisis peran pejuang daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Ya, baiklah anak-anak, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Kita masih di bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita akan melihat apa saja nilai-nilai keteladanan di dalam daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, banyak pahlawan yang telah hadir, yang telah memperjuangkan bagaimana negeri kita, negara kita diperjuangkan untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, perjuangan mereka itu memiliki nilai-nilai, ya, nilai-nilai peran daerah. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang sama, ya. Kemudian merupakan tokoh pejuang nasional. Jadi perubahan pejuang daerah merupakan pejuang tokoh bangsa Indonesia. Kemudian persatuan dan kesatuan, nilai NKRI sebagai pilihan yang tepat, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan, sikap rela berkorban. Ini menjadi nilai yang patut kita teladani. Kemudian kemajuan daerah menjadi lebih cepat tercapai, kemampuan bersama, kemudian kekayaan alam merupakan milik bersama, tetapi juga untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ini adalah nilai-nilai peran daerah yang perlu kita teladani dan perlu kita sikapi, sehingga menjadi sikap-sikap kita sehari-hari di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Nah, anak-anak sekalian, mengunggulkan budaya sebagai budaya bangsa tentu saja bagus, tetapi sikap etnosentris, sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan, ini menjadi tidak baik. Karena apa? Karena kita ini adalah warga negara yang satu bangsa. Oleh karena itu, kita upayakan mendahulukan atau mengutamakan sikap bela negara. Kenapa kita harus membela negara kita sendiri? Dalam rangka mempertahankan keamanan dan tujuan mempertahankan kedaulatan negara. Karena ternyata kita masih banyak memiliki potensi-potensi gangguan. Apa saja potensi gangguan itu? Yang pertama adalah gerakan separatis bersenjata. Yang kedua adalah adanya terorisme. Kemudian yang ketiga adalah konflik komunal. Dan yang keempat adalah kerusuhan sosial bisa terjadi. Kemudian kejahatan keamanan laut atau gangguan keamanan laut. Kemudian radikalisme. Dan berikutnya adalah kejahatan lintas negara yang sering terjadi, ya. Ada narkoba, kemudian penyeludupan satwa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah perusakan lingkungan. Ini sering terjadi di kita sendiri, membuang sampah sembarangan, kemudian polusi udara yang begitu banyak, kemudian perusakan lingkungan, penggalian dan tidak direklamasi, dan pembakaran hutan, ya, untuk membuka lahan. Nah, ini hal-hal potensi gangguan yang mungkin terjadi dan sering terjadi di negara kita. Oleh karena itu, anak sekalian, untuk memahami materi ini, coba carilah peristiwa di sekitar kalian, baik dari media massa maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian yang diakibatkan oleh sikap etnosentrisme yang berlebihan. Sekali lagi, ya, mengunggulkan budaya sendiri, menganggap budayanya paling tinggi, sementara budaya lain dianggap paling rendah. Kemudian diskusikan dengan orang tua kalian hal-hal berikut. Yang pertama, apa penyebab utamanya?
Kemudian apa hubungannya sikap etnosentris dengan peristiwa tersebut? Ada nggak hubungannya? Yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut dan bagaimana sikap yang akan dipilih apabila kalian terlibat ada dalam masalah peristiwa tersebut. Jadi susun jawaban kalian di kertas dan laporkan hasilnya kepada guru kalian. Itu saja hari ini anak-anak sekalian. Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, makanan bergizi, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.